Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu penonton setia channel ini. Saya menyapa seluruh masyarakat Indonesia, Bapak Ibu PNS, P3K, TNI, Polri, dan para pensiunan di mana saja berada. Saya yakin bahwa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu terkait dengan informasi yang langsung disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia soal APBN 2024 ditutup, kemudian ada harapan sehingga bisa jadi bekal untuk tahun 2025. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara soal program prioritas Pak Presiden Prabowo Subianto yang telah didelegasikan kepada menteri di bawah jajaran Kabinet Merah Putih, maka ada beberapa poin yang membuat rakyat Indonesia sangat bahagia, Bapak Ibu ya. Misalnya para PNS P3K, TNI Polri, dan para pensiunan telah diprogramkan bahwa pada tahun 2025 ada kenaikan gaji, tapi mohon bersabar untuk menunggu pengumuman resmi. Ini juga adalah pernyataan Pak Presiden Prabowo. Mohon bersabar karena sedang dikerjakan apa saja hal-hal yang merupakan prioritas utama yang mesti dibenahi dan akan direalisasikan pada tahun 2025 dan tahun-tahun berikutnya. Satu pertanyaan, apakah dibahas mengenai kenaikan gaji? Nah, tentunya Bapak Ibu ini juga ada pengaruhnya ya. Kalau APBN kita sehat sebagaimana pernyataan Menteri Keuangan Republik Indonesia, maka jelas ada dampaknya terhadap peninjauan kesejahteraan di tahun 2025 tahun ini. Supaya lebih jelas, mari ikuti informasi berikut sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Nah, pernyataan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimuat oleh kompas.com dan judul sebut defisit APBN 2024 lebih rendah dari proyeksi. Sri Mulyani, ini adalah hasil yang luar biasa. Jadi silakan ikuti Bapak Ibu ya. Mari saya bacakan, silakan kita ikuti bersama. Jakarta Kompas.com, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyatakan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2024 ditutup lebih rendah dibandingkan proyeksi yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut diungkapkan dalam sambutannya di peresmian pembukaan perdagangan BI tahun 2025 pada Kamis 2 Januari 2025 baru saja Bapak Ibu ini hari ini ya, pernyataan terbaru Menteri Keuangan Republik Indonesia hari ini pada Kamis 2 Januari 2024. Jadi defisit APBN 2024 mendekati undang-undang APBN awal. Ini adalah hasil yang luar biasa, ujar dia. Yang menambahkan hasil ini jauh lebih kecil dari laporan semester sebesar 2,7%. Dengan demikian, ini berarti bahwa APBN kita tutup di tahun 2024 dengan relatif sehat, aman, dan itu jadi bekal yang aman untuk memasuki 2025, katanya ya Menteri Keuangan Republik Indonesia. Nantinya sebut dia, perincian terkait defisit APBN 2024 tersebut akan dirinci pada kesempatan terpisah. APBN Alhamdulillah 2024 kita tutup dengan jauh lebih baik dari apa yang kami laporkan pada semester 1 di DPR dan Kabinet, terang dia. Yang menjelaskan pada semester 1 2024 penerimaan negara sempat mengalami tekanan dan konstruksi yang dalam. Namun pada paruh kedua penerimaan negara mulai pulih kembali. Pada akhir tahun, bahkan masih tumbuh meskipun tidak tinggi, tapi cukup desain untuk situasi yang tidak mudah, tumbuh dari tahun lalu, kata
Menteri Keuangan Republik Indonesia. Bendahara negara tersebut menuturkan bahwa pertumbuhan penerimaan negara belum mencapai target yang sebelumnya dipatok cukup tinggi. Lebih lanjut, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia mengatakan bahwa anggaran belanja 2024 melalui APBN cukup besar, terutama untuk keperluan pemilihan umum atau pemilu, pemilihan kepala daerah atau pilkada, pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, penambahan bantuan sosial untuk El Nino, dan belanja untuk mendukung ketahanan pangan. Oleh karena itu, belanja tumbuh lagi. Di kementerian lembaga bahkan tumbuhnya double digit, dan keseluruhan pertumbuhannya lebih dari 6%. Terang dia, ini cukup luar biasa Bapak ya, pertumbuhannya yang lebih dari 6%. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2024 sebesar 2,7% dari produk domestik bruto atau PDB pada akhir tahun 2024 tahun ini. Meskipun hingga akhir Agustus 2024, realisasi defisit kas negara tersebut baru 0,68% dari PDB atau senilai 153,7 triliun. Outlook 2,7% dari PDB seperti yang dibanggar dan DPR. Ini karena penerimaan mengalami tekanan dan belanja pertumbuhannya cukup baik, ujarnya dalam konferensi pers APBN kita pada Senin 23 September 2024 beberapa waktu yang lalu. Dengan demikian, dari apa yang telah disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati, dengan demikian bisa kita ambil satu kesimpulan sementara bahwa pada tahun 2025 anggaran negara tidak mengalami persoalan. Bahkan dengan demikian, dari apa yang telah disampaikan bahwa dengan anggaran yang aman dan sehat, maka ini akan menjadi bekal pada tahun 2025 tahun depan. Kalau kita berpatokan pada apa yang telah disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo mengenai prioritas utama yang ditargetkan untuk tahun 2025, salah satunya juga adalah mengenai kesejahteraan Bapak Ibu PNS P3K, para TNI dan Polri, hingga para pensiunan. Semoga ini bisa tercapai Bapak Ibu dengan laporan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia bahwa APBN sehat sampai nantinya ini bisa menjadi satu realita, bisa menjadi satu kenyataan pada tahun 2025. Demikian informasinya, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.